Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiarmo, F521 20041. Ini saya akan menjelaskan tentang konsep implementasi R di JP JavaScript. R JavaScript kita ketahui dulu, yaitu pengertiannya. Pengertian art di dalam JavaScript. Art adalah data yang berisi kumpulan dari nilai atau tipe data lainnya. Nilai di dalam art disebut dengan elemen, dan setiap elemen memiliki nomor urut yang dikenal dengan istilah indeks. Penomoran indeks di dalam art melalui dari angka 0 sehingga elemen pertama berada di indeks 0. Elemen kedua berada indeks 1. Indeks maksimum yang memiliki ditempuh dengan art dalam JavaScript adalah 4.94.967.294 dalam kurung 2 × 3 kurang 2 dalam tutup kurung, dengan jumlah elemen maksimum adalah 4.294.967.295. Art di dalam JavaScript tidak bertipe dengan indeksnya. Art elemen dari art bisa bertipe data screen, number, atau boolean dalam sebuah art yang sama. Bahkan elemen dari art bisa berupa objek atau art yang lain. Art di dalam JavaScript bersifat dinamis, dan kita tidak perlu mendefinisikan berapa ukuran art. Pada saat ini membuat variabel jumlah elemen ditambahkan dan diukur setiap saat. B. Cara penulisan art di dalam JavaScript. Terhadap dua cara penulisan tipe data art di dalam JavaScript, yaitu dengan penulisan menggunakan ukuran siku dan menggunakan keyword netArt. Perintah net ini akan membuat objek art. Berikut ini adalah contoh pembuatan art di dalam JavaScript. Ini adalah contoh JavaScript. Sini saya menjelaskan contohnya dengan screen for art 1 sama dengan buka kurung tutup kurung garis miring art kosong elemen. Var dan var 2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung. Di sini art dengan elemen 5. Var art 3 sama dengan buka kurung 3,4 titik 1, belajar JavaScript. Art dengan 4 elemen. Buat objek 1 art, di sini saya jelaskan dengan net art garis miring art kosong elemen. Per art 5 sama dengan net art buka kurung 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung garis miring art dengan 5 elemen. Var art 6 sama dengan net art buka kurung 3,4 titik 1, belajar JavaScript garis miring art 4 elemen. Tampilkan art closing load arts closing dengan close log arts dengan close trying buka kurung tutup kurung dan titik 2. Closing
log arts 4 store arts buka kurung tutup kurung balas kurung logo arts. Di sini sudah dijelaskan tampilannya, ini tampilan hasilnya dari 1 sampai 6. JavaScript, cara membuat tipe data arts. Dalam JavaScript, contoh di atas saya mendefinisikan arts dengan menggunakan kurang siku-siku dan menggunakan keyboard node. Salah satu menginput beberapa data dalam arts, kemudian menampilkan arts dengan perintah close let log dan mode yang berkaitan dengan arts akan membahas dengan tutorial berikut. Oke, makasih banyak atas apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengah Widiani, Stambuk F5212012 dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan data array di JavaScript. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam suatu tempat. Setiap data dalam array memiliki indeks sehingga kita akan mudah memprosesnya. Cara mengambil data dari array itu, yang pertama itu sebagai contoh, saya akan mengambil contoh tentang makanan yang terdiri dari bakso, nasi goreng, somai, gado-gado, soto, dan ayam goreng. Jika kita ingin memanggil salah satu dari nilai ini, maka untuk memanggilnya itu kita harus memasukkan indeks. Indeks itu dibaca itu dari mulai 0, yaitu dari bakso itu 0, nasi goreng 1, somai 2, gado-gado 3, soto 4, ayam geprek itu 5. Jadi jika kita ingin memanggil nasi goreng, misalkan nasi goreng, jika kita ingin memanggil nasi goreng, maka kita harus mengisi konsol makanan, isi indeks yang ingin kita panggil itu nasi goreng itu 1, maka akan menghasilkan output seperti ini, nasi goreng. Begitupun seterusnya, itu jika kita ingin memanggil ayam geprek, kita tinggal isi indeksnya yaitu nomor 5, dan juga jika ingin memanggil gado-gado, kita tinggal isi indeksnya itu nomor 3, maka akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya yaitu cara menambahkan data di array, ada bisa menggunakan indeks dan juga bisa menggunakan push. Push ini digunakan untuk menambahkan data di array itu di bagian akhir. Seperti contoh, saya mengambil contoh tentang buah yang terdiri dari anggur, semangka, rambutan, apel, dan jeruk. Jika kita mengkonsolnya, dia akan menghasilkan output seperti ini, yang terdiri dari 5 jenis buah, yaitu anggur, semangka, rambutan, apel, dan jeruk. Sedangkan kalau kita ingin menambahkan data baru, yaitu menambahkan data di dalam array buah itu, misalkan kita mau menambahkan nanas, kita hanya perlu menambahkan kata push. Habis itu kita konsol akan menghasilkan output seperti ini. Dia akan ada tambahan nanas di sini, bagian terakhirnya. Selanjutnya itu cara menghapus data array. Cara menghapus data array itu bisa menggunakan delete dan juga bisa menggunakan pop. Pop ini berfungsi untuk menghapus data di array itu di bagian akhir. Seperti sambil contoh buah lagi, yaitu yang terdiri dari anggur, semangka, rambutan, apel, dan jeruk. Kalau kita konsol buah, dia akan masuk seperti ini. Untuk menghapus salah satu bagian dari buah ini, kita hanya perlu menambahkan pop dan isi indeks yang ingin dihapus, misalkan nomor 4. Habis itu kita konsol, maka menghasilkan output seperti ini. Anggur yang terdiri dari anggur, semangka, rambutan, dan apel. Yang tadinya ada jeruk, sekarang sudah tidak ada, sudah menghilang atau terhapus.
yaitu menambahkan data di array menggunakan unshift, yaitu menambahkan data itu di bagian awal. Yang tadi kan push itu menambahkan data di bagian akhir, sedangkan unshift itu untuk menambahkan data di bagian awal. Ambil contoh tentang hari yang terdiri dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau kita konsol, dia akan menghasilkan output seperti ini. Lalu jika kita ingin menambahkan data di array lagi untuk di bagian awalnya, kita hanya perlu isi unshift sama hari yang ingin kita isi, yaitu misalkan minggu. Habis itu kita konsol, maka akan muncul seperti ini outputnya. Yang kita output, apa yang kita isi minggu itu akan muncul di bagian depan. Yang tadinya di sini di bagian depannya itu Senin, setelah kita isi unshift, maka akan di bagian depan itu akan menjadi minggu. Selanjutnya itu menghapus data di array. Menghapus data di array bisa dilakukan dengan cara itu menggunakan shift. Seperti contoh hari juga saya gunakan, yaitu seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Habis itu kita konsol, dia akan menghasilkan output seperti ini. Jika kita ingin menghapusnya, kita hanya perlu isi shift dan yang ingin kita hapus, isi indeks yang ingin kita hapus, misalkan indeks yang nomor yang ke 0, maka setelah kita panggil konsol, dia akan menghasilkan output seperti ini. Seninnya itu hilang dan akan diganti menjadi Selasa yang pertama. Habis itu misalkan kita ingin menghapus lagi, misalkan shift indeks pertama, kan sudah yang pertama itu Selasa, dari Selasa menjadi Rabu. Yang selanjutnya itu mengubah isi array. Saya ambil contoh yaitu tentang mengubah array tentang negara. Saya ambil itu Indonesia, Singapura, Cina, Korea Selatan, dan Belanda. Kalau kita konsol akan menghasilkan output seperti ini. 5 negara yang tadi yang kita masukkan di awal, yaitu Indonesia, Singapura, Cina, Korea Selatan, Belanda, dia akan muncul seperti ini. Kalau kita ingin mengubah salah satu dari variabel yang kita masukkan ini, misalkan saya ingin mengubah indeks kedua yaitu Cina menjadi Jepang, kita isi saja mengubahnya itu negara, isi indeks yang ingin diubah sama nama yang ingin kita ubah, yaitu dari Cina itu menjadi Jepang. Habis itu kita konsol, maka akan menghasilkan output seperti ini. Yang semula yang di sini Cina berubah menjadi Jepang. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Putri Febrina, Stambuk F5212005. Saya dari kelompok 2. Di sini kelompok kami mendapatkan tugas dari mata kuliah struktur data untuk menjelaskan mengenai array di JavaScript. Nah, di sini saya bertugas untuk menjelaskan materi mengenai array multidimensi. Namun sebelumnya pasti teman-teman sudah melihat dan menonton video penjelasan dari rekan-rekan saya yang menjelaskan mengenai konsep dan implementasi array dan juga bagaimana pengelolaan data di array. Namun saya hanya ingin mengulas kembali. Array adalah variabel jamak atau bisa disebut juga tipe data yang mampu menampung banyak nilai di dalamnya. Ibaratnya, kita memiliki sebuah kotak yang dimana di dalam kotak tersebut terdapat berbagai macam benda-benda, misalnya seperti sepatu, kaos kaki, maupun aksesoris. Nah, seperti itu juga array yang mampu menampung beberapa data, banyak data, baik dengan tipe yang sama maupun yang berbeda. Oke, langsung saja. Array berdasarkan dimensinya terdapat 3 jenis. Yang pertama array 1 dimensi, yang kedua array 2 dimensi, dan yang terakhir adalah array multidimensi.
Jadi array satu dimensi ini merupakan kumpulan atau kelompok data yang memiliki nama variabel dan tipe data yang sama. Array satu ini hanya bisa diakses dengan satu buah indeks saja. Jadi dalam kata lain, array satu dimensi ini merupakan kumpulan elemen-elemen yang identik dan tersusun di dalam satu baris saja. Seperti ini contohnya teman-teman. Ini merupakan variabel dan ini adalah datanya. Setiap data memiliki indeks dan teman-teman pasti sudah tahu bahwa indeks di dalam array itu selalu dihitung dari 0. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Bisa dilihat, di sini saya memiliki array bertipe data integer. Jadi di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini merupakan contoh dari array satu dimensi. Karena hanya memiliki satu baris saja. Dan penomorannya, untuk penomoran indeks, maka kita harus mulai menghitungnya dari angka 0. Ingat ya teman-teman, dari angka 0. Jadi di satu ini merupakan indeksnya adalah 0, 2 ini indeksnya adalah 1, 3, 2, 4, 3, sedangkan 5 ini indeksnya merupakan 4. Tetapi kalau kita ingin menghitung elemen itu tetap dihitung dari angka 1. Jadi elemennya ini ada 5, sedangkan indeks yang tertinggi adalah 4. Lalu misalkan saya ingin mengambil nilai 4 untuk saya keluarkan. Jadi bagaimana cara kita mengambil angka 4 ini? Kita lihat lagi, indeksnya kan di sini 0, 1, 2, 3. Berarti angka indeks, ingat ya teman-teman, indeks array itu dia memakai kurung siku. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, muncul 4. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, selain itu kita juga bisa membuat semacam perhitungan dengan menggunakan function. Misalkan saya mau indeks 2. Misalkan perkalian guys, perkalian angka indeks kedua berarti 3, terus indeks apa lagi ya, 1 misalnya, tapi 2. Oh iya, jadi hasilnya 9 kan teman-teman, karena di sini saya mengambil indeks yang kedua, sedangkan di sini indeks yang kedua adalah 3. Jadi ketika dikalikan maka hasilnya 9. Jadi kita bisa melakukan perhitungan lain, misalnya di sini ganti jadi pemilahan, pengurangan, atau pembagian.
Jadi begitu guys. Ini hanya sekedar share aja, siapa tahu kalian belum tahu. Jadi hanya sebatas saya share. Oke, lanjut ke array dimensi 2. Jadi array 2 dimensi ini adalah kumpulan atau sekelompok data yang memiliki nama variabel dan tipe data yang sama, di mana elemen-elemennya bisa diakses dengan dua buah indeks, yaitu ada baris dan ada kolom. Nah, perbedaan pendeklarasian array 2 dimensi dengan array 1 dimensi ini terletak pada tambahan kurung siku. Oh, jadi kurung sikunya nambah, teman-teman. Array 2 dimensi membutuhkan dua kurung siku yang menjadi tempat tampungan nilai baris dan nilai kolomnya. Jadi singkatnya, array 2 dimensi ini membutuhkan dua indeks untuk mengakses tiap-tiap elemen yang ada di dalamnya, gitu guys. Nah, seperti di gambar ini contohnya. Ini adalah contoh array 2 dimensi. Jadi di sini ini baris ke-0, baris ke-1, baris ke-2. Ini kolom ke-0, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi bisa disimpulkan kalau array 2 dimensi itu adalah array dengan 3 elemen baris dan 4 elemen kolom. Ya, seperti itu teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini saya punya data array. Ini baris, ini kolom. Baris ke-0, 1, 2. Nah, tapi untuk memudahkan teman-teman untuk melihat baris dan kolomnya, kita pakai tabel. Nah, ini dia teman-teman, supaya bisa mudah memahaminya. Jadi ini indeks. Nah, jadi data pir, manggis, durian, dan anggur ini berada di baris ke-0. Ini baris ke-0. Dan data mangga, apel, kiwi, dan duku berada di baris ke-1. Dan data 1, 2, 3, 4 berada di baris ke-2. Kemudian kolom. Ini kolom 1, kolom 0, 1, 2, 3. Bisa kita lihat di sini kolom 0 ada pir, ada mangga, ada angka 1. Terus di kolom 1 ada manggis, apel, dan angka 2, dan seterusnya bisa kita lihat. Nah, kemudian kalau misalnya saya mau mengambil nilai misalnya buah kiwi, nah indeksnya ini indeks ke-0, 1. Jadi indeks terluar dulu yang kita ambil, jadi indeks 1. Kemudian indeks dari yang ke-1 ini, jadi dihitung lagi dari 0, 0, 1, 2. Nah, kita lihat. Nah, ini jadi begitu caranya. Kemudian bagaimana caranya kalau kita ingin menampilkan seluruh data yang ada? Jadi caranya kita melakukan perulangan menggunakan for. Sama dengan 2 karena indeksnya ini ada 2.
jalankan. Nah, jadi seluruh data ARR1 ini semuanya muncul. Ini bisa kita lakukan kalau misalnya terlalu banyak data yang ingin kita munculkan. Kan tidak mungkin kita menuliskan indeksnya satu persatu, teman-teman. Jadi itulah gunanya perulangan for. Oke, lanjut ke array multidimensi. Jadi array multidimensi adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama dan elemen yang akan diakses melalui banyak indeks atau substrate. Jadi dalam kata lain, array multidimensi ini di dalamnya terdapat array lagi. Array di dalam array. Dan array-nya ini lebih dari 2 indeks. Nah, kalau di array 2 dimensi tadi kan dia hanya terdapat 2 indeks. Seperti ini, teman-teman. Jadi ini indeksnya kan 0, ini indeks 1, ini indeks 2. Tapi kalau sudah masuk ke array multidimensi, maka indeksnya akan lebih dari 2. Seperti ini bisa kita lihat. Jadi ada array di dalam array. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Nah, di sini saya punya data di mana data string ini merepresentasikan suatu kegiatan, dan tipe data number atau integer ini merepresentasikan waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan ini. Misalkan saya mau mengambil data baca buku. Nah, kita lihat baca buku ini adanya di indeks berapa. Kita hitungnya. Jadi ini indeks 0, ini indeks 1. Teman-teman jangan salah ngitung kalau menganggap kalau ini adalah satu indeks. Jadi beda ya teman-teman. Jadi setiap kurung sipunya udah beda, maka indeksnya udah pasti beda. Jadi ini indeks 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita mau ngambil baca buku, kan indeksnya 4. Nah, terus kita hitung lagi di indeks 4 ini dari 0. Jadi baca buku itu indeksnya 0, sedangkan 1 itu indeksnya 1. Nah, kemudian kita jalankan baca buku. Oke, keluar. Nah, kalau misalkan saya mau juga ngeluarin waktunya, jadi seperti ini. 4 terus 1. Oke. Terus peran. Nah, baca buku 1 jam. Jadi seperti itu kalau kita menginginkan kegiatan dan waktunya untuk terjalankan seperti ini. Kemudian kalau kita mau memunculkan semua data dari variabel array ini, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa menggunakan perulangan for. Sama dengan 0 kurang dari sama dengan indeksnya berapa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, semuanya udah keluar kegiatan dan waktunya seperti ini. Kemudian,
Nah, di sini saya juga punya satu jenis array multidimensi lagi. Kalau kita mau melihat berapa jumlah elemennya, jadi nama variabelnya terus int length. Kemudian kita konsol. Dulu kita konsol. Data. Nah, kita lihat berapa jumlah elemen di dalam array itu. Nah, ternyata ada 8 elemen. Kemudian kalau misalnya saya mau menginginkan nilai 13. Kita lihat 13 di sini, berarti ini indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah satu indeks, 5, 6, 7. Jadi 7, terus 7, 0, 1, 2. Jadi kita hitung ulang dari 0, 0, 1, 2. Kemudian, nah, keluar seperti yang kita inginkan, yaitu angka 13. Jadi seperti itu array multidimensi. Baik, langsung ke materi mengenai jenis-jenis array. Jadi terdapat 3 jenis array di sini. Ada array numerik, yaitu array yang terdiri dari indeks numerik yang penomorannya dimulai dari angka 0, seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Kemudian ada array asosiatif. Nah, array asosiatif ini adalah array yang memiliki indeks karakter atau string yang biasanya disebut sebagai kunci atau key dari suatu array. Jadi seperti ini teman-teman contohnya. Nah, ini merupakan array asosiatif. Bisa kita lihat di sini indeksnya bukan berupa integer atau number yang penomorannya dimulai dari angka 0, tapi ini merupakan key berupa string dan nilainya berupa number atau integer. Oleh karenanya kita tidak bisa menentukan ada berapa elemen dan indeks di dalam data ini. Coba kita buktikan dengan mencoba mengetahui panjangnya, berapa banyak elemennya. Salah ya, nilai. Nah, lihat di sini tidak muncul ada berapa elemen yang dimiliki oleh array asosiatif ini kan. Yang muncul hanya kata kunci beserta nilainya. Oleh karena itu kita tidak bisa menggunakan perulangan for untuk memunculkan data-data di dalam array asosiatif ini. Karena untuk menggunakan perulangan for, maka kita harus mengetahui elemen dan juga indeksnya. Jadi kita hanya bisa menggunakan for in. Nilai misalkan kita menambahkan satu kalimat nilai NPK misalkan NPK terus nilai NPK si kita. Nah, di sini
tanda kutip kosong di sini ini merupakan spasi ya teman-teman, dan juga ini tanda tambah ini merupakan untuk menggabungkan suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Coba kita jalankan. Nah, jadinya seperti ini, muncul deh data-data yang oleh MTK Caca, Cici, Sofi, dan lain. Oke, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada array campuran, yaitu array yang berisi nilai elemen yang berbeda-beda, tidak hanya satu tipe data saja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di JavaScript ini, array-nya itu bersifat extraordinary alias sakti, bisa dibilang cukup sakti, karena tidak hanya bisa menampung dengan satu tipe data saja, tetapi bisa berbagai macam tipe data, mulai dari string, boolean, integer, dan bahkan fungsi juga bisa termasuk ke dalam array campuran di JavaScript ini, teman-teman. Baiklah, dengan ini berakhir sudah penjelasan materi yang saya bawakan mengenai array multidimensi. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang akan memaparkan materi mengenai metode-metode apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengolah data di array agar bisa kita gunakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saihan, saya dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dan implementasi metode dalam array. Oke, langsung saja. Pertama, metode di array. Metode itu apa sih? Nah, metode itu adalah fungsi. Pada kasus kali ini membahas mengenai metode yang ada di array. Bisa diartikan fungsi yang membantu dalam pengelolaan array itu sendiri. Nah, lanjut macam-macam metode. Pada kali ini ada beberapa macam metode yang akan kita bahas. Pertama ada shift, unshift, delete, length, splice, concat, sama slice. Oke, mungkin yang pertama kita bahas itu adalah shift, metode shift. Nah, menurut materi sini, fungsi shift sendiri itu menghapus nilai berdasarkan indeks pertama. Maksudnya apa? Nah, mari kita coba. Saya buka konsol di sini. Nah, di sini saya sudah punya sebuah array yang mana saya taruh dalam variabel array. Jadi saya akan mengimplementasikan fungsi shift. Caranya bagaimana? Caranya dengan saya panggil nama variabelnya. Saya menggunakan titik untuk mengakses fungsi atau metode dengan nama shift. Setelah sudah, saya konsol log array. Saya konsol log array ulang. Di sini teman-teman bisa lihat yang tadinya ada anggur dia hapus karena fungsi shift sendiri menghapus nilai berdasarkan indeks pertama. Indeks pertama itu yang mana? Anggur. Lanjut. Kedua, ada metode yang namanya unshift. Metode unshift itu apa sih? Nah, fungsi unshift sendiri itu menambahkan nilai ke indeks dan dimulai dari awal indeks. Kalau tadi shift itu menghapus nilai berdasarkan indeks pertama, sedangkan unshift itu menambah. Contoh, saya buat lagi array fungsi unshift console. Sebelum kita console, ingat kita mau menambahkan sebuah data, berarti kita harus punya data yang mau ditambahkan, misalnya gelang. Nah, jadi
indeks utama itu ulang. Kenapa anggur tidak ada? Karena anggur tadi kita hapus. Jadi anggurnya dihapus, terus ditambahkan ulang. Seperti itu. Lanjut ke metode delete. Nah, metode delete sendiri itu fungsi delete adalah itu menghapus nilai berdasarkan indeks. Bukan. So, delete. Kita panggil variabelnya array. Nah, di sini dia hilang nilai yang dihapus berdasarkan indeks. Kita tentukan indeks berapa yang dihapus. Kita lihat di sini 0, 1, 2. Misalnya saya mau hapus buku, jadi diisi sini 2. Jadi kita konsol lagi. Terus kita bisa lihat di sini buku nilainya hilang, tapi dia masih indeks. Baik, lanjut. Kita pilih dulu. Masuk ke metode length. Length apa? Metode length di sini dijelaskan bahwa fungsi length pada array digunakan untuk panjang dari array bilang. So, ini sebuah array cukup length. Kita panggil console develop taruh di dalam. Nah, ini bisa dilihat 5. Ada nilai 5 karena dia mempunyai 5 elemen. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ke metode splice. Kita ambil dulu. Splice apa? Splice di sini berfungsi digunakan untuk mengubah, menghapus, mengambil sebuah nilai berdasarkan indeks berapa karakter. Kurang lebih implementasinya seperti itu. Saya punya sama saya jadikan string dulu agar gampang. Sudah punya data anggur apel di perhatikan, yaitu kita mau menggunakan splice. Array titik splice, misalnya menggunakan satu parameter. Kalau sesi 1 yang terjadi adalah dia mengambil nilai anggur. Kalau 2, jadi dia mengambil 2 nilai anggur sama apel. Nah, bagaimana jika dia mempunyai 2 parameter? Misalnya, ya, kita coba. Ini bisa kita lihat pertama itu angka. Kita memprint nilai dari arraynya anggur apel di kolom 9. Terus yang kedua ini anggur apple. Kenapa anggur apple? Karena kita sudah slice yang mana 2 dan 3. 2 dan 3. Oke.
jadi seperti ini. Anggur, apel, duku, rambutan durian. Duku, rambutan durian. Jadi pertama dia menghitung indeksnya 0, 1, 2. Nah, setelah 2 dia akan menghasilkan duku, rambutan durian. Jadi kedua ini dihitung 1, 2, 3. Kalau misalnya 2 bagaimana? Nah, dia menghitung ukuran panjang dan kakinya berapa. Ini kan kalau dari 3 itu 3, sini 2. Nah, itu untuk 2 parameter. Lanjut ke 3 parameter, misalnya dia saya tambahkan elang. Lihat dulu. Teman-teman bisa lihat di sini, jika dia menggunakan 3 parameter, itu ada anggur, apel, elang, durian. Mari kita lihat. Pertama, hitung indeksnya. Parameter pertama 0, 1, 2. Nah, setelah itu karena dia 3 parameter, otomatis fungsinya berubah. Untuk parameter kedua yang 2 di sini, maksudnya apa? Jadi setelah 2 dihitung dari sini, duku sama rambutan dia hapus. Nah, setelah dihapus kita masukkan elang. Jadi setelah apel, elang sama durian. Karena kecuali kenapa durian ada, karena di sini nilai yang dihapus itu cuma 2 dari si duku. Pada 3 itu, nah, anggur, apel, elang. Kalau misalnya 0 bagaimana? Kalau 0 ini 0 ini. Nah, kalau 0 dia tidak ada, dia tidak ada yang dihapus. Ada anggur, apel, 0, 1, terus diisikan di indeks kedua, elang, karena kita parameter kedua dia ada yang dihapus, jadi dia bikin duku, rambutan, durian. Kurang lebih untuk implementasi splice seperti itu. Lanjut ke concat. Concat saya komen dulu. Concat ini bagaimana? Metode concat. Fungsi concat pada array dengan menggabungkan array dan array. Jadi concat ini berfungsi untuk menggabungkan array. Misalnya saya punya 2 array ini, array 2 misalnya array angka. Jadi saya mau concat array apa yang terjadi coba concat. Nah, yang bisa lihat, jadi 2 array ini digabung jadi 1. Anggur, apel, duku, rambutan, durian, terus tambahkan dengan array 2 nya 2, 3, 4. Kalau 3 bagaimana? Oke, kalau 3 coba ada array 3. Penulisannya bagaimana? Di konteks ini kita pakai variabelnya array 3. Kita pilih dulu yang terjadi. Jadi di input setelah array 2 nya, jadi 2, 3, 4, 5, 6. Lebih seperti itu untuk metode concat. Lanjut ke metode slice. Metode slice pada array digunakan untuk mengembalikan elemen yang dipilih dalam array tanpa merubah kembali. Jadi bagaimana implementasikannya? Array slice satu console.log
dua parameter. Kalau sesi 1 dia dimulai dari indeks 1 dia dimulai dari indeks 1 0 1, jadi dimulai dari apa. Terus kalau dua parameter misalnya 3, nah terjadi jadi tadi kan indeks 1 yaitu 3, maksudnya apa, jadi maksudnya elemen ketiga, jadi 1 2 3, maka yang dikirim itu hanya indeks 1 dan elemen ketiga. Kemudian kalau 4, nah 4 ada di sama dulu disebutkan kenapa, karena elemennya ada di 4, jadi dimulai dari 1 tadi, jadi buku itu terbaca. Ya, kurang lebih seperti itu implementasi metode-metode yang ada pada array. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Liagi. Di sini saya akan menjelaskan metode dasar array dalam JavaScript. Kali ini metode yang akan saya jelaskan yaitu metode join, push, pop, dan toString. Langsung saja yang pertama yaitu metode .join. Metode array.join berfungsi untuk menggabungkan elemen array menjadi sebuah string. Sebuah argumen bisa diinputkan ke dalam metode ini akan berfungsi sebagai karakter pembatas untuk menyatukan array. Langsung saja kita buat contohnya. Misalnya kita buat array saya kita buat metode join-nya di sini. Dan hasilnya akan koma. Kalau tidak, kita tidak menaruh simbol di dalamnya. Jika kita ingin menaruh simbol, misalnya garis seperti ini, maka hasilnya akan menjadi garis seperti ini. Jika kita mengganti titik, maka akan titik juga seperti ini. Berikutnya yaitu metode push and pop. Metode push and pop digunakan untuk menambahkan dan mengurangi elemen dari array. Kedua metode ini memungkinkan pemrosesan array sebagai sebuah stack atau tumpukan dengan metode first in last out. Metode push menambahkan elemen array pada akhir dari array, sedangkan metode pop akan menghapus elemen terakhir dari array. Kedua metode ini akan mengubah array asal dan mengembalikan nilai jumlah elemen array. Kita buat contoh lagi. Push. Di sini kita akan mendapatkan angka 6 dan 7. Dan hasilnya yaitu berurut seperti ini. Dia akan mendapatkan angka 6 dan 7 di bagian akhir.
Selanjutnya contoh dari metode pop. Enter. Dan angka yang paling terakhir akan dihapus. Sekalipun kita menaruh angka 2 di sini, hasilnya tetap angka 5 yang akan dihapus. Selanjutnya yaitu metode toString. Metode toString dan toLocalString berfungsi untuk mengkonversi array menjadi string. Dalam contoh-contoh yang kita lakukan dalam tutorial ini, hampir semuanya menggunakan metode toString untuk menampilkan hasil array. Kedua metode ini akan mengkonversi masing-masing elemen menjadi string, lalu menyambungnya menjadi sebuah string dengan karakter koma sebagai pemisah. Dapat lagi contoh penjumlahan dua bilangan nilai 1 sama dengan misalnya nilai 1 sama dengan 100. Selanjutnya nilai 2 sama dengan 200. Cetak. Nilai 1. Sekarang kita akan tambahkan nilai 1 dan nilai 2. Di sini dia akan otomatis menjumlahkan dua nilai tersebut. Dan di sini jika kita taruh metode toString, seperti ini, maka hasilnya dia akan menjadi sebuah string dan tidak menjumlah. Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.